Oke, di pembahasan kali ini kita akan bahas misteri kematian Cynthia yang belum terpecahkan hingga sekarang. Mungkin untuk warga Batam, misteri kematian Cynthia Prasetya yang ditemukan di parit Hotel Vista sudah menjadi cerita yang tak lekang oleh waktu. Karena sampai hari ini kasus itu masih diceritakan oleh warga Batam. Sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Aku hitungnya 1, 2, 3, wajib subscribe. Oke. Dan kalau teman-teman juga mau donasi, linknya ada di bawah deskripsinya. Oke, lanjut. Ternyata banyak kasus pembunuhan di Batam di tahun 2015 yang tak terungkap, guys. Seperti serial killer yang dilakukan oleh salah satu orang karena setiap korban pola lukanya hampir mirip, yaitu di bagian leher. Beberapa korban yang paling menonjol adalah kasus pembunuhan terhadap sales promotion girl Giwana Julie Anggi pada Juni 2015 di Bukit Dangas, Kupang. Sejumlah luka terdapat di tubuhnya, diduga ia juga jadi korban kekerasan seksual. Saat ditemukan, ia dalam kondisi setengah telanjang. Anggi ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Tak ada sehelai benang pun dari bagian perut ke bawah Anggi. Anggi diduga juga diperkosa pada saat kejadian. Pada saat kejadian, korban itu hendak pulang ke rumah kakaknya di Patlam Lestari, Kecamatan Sekupang. Diduga di tengah jalan ia diculik dan dihabisi. Ia ditemukan diperkirakan sekitar 1 jam setelah dibunuh. Anggi pada saat itu baru pulang mengantar adik sepupunya yang juga bekerja di BCS Mall. Pada awalnya kecurigaan mengarah kepada seorang pria bernama Wardiaman Zebua sebagai pelaku. Namun polisi mengalami kesulitan dalam membuktikan keterlibatannya. Kemudian Agustus 2015, pembunuhan Cynthia Prasetya, pengantin baru berusia 17 tahun yang tewas di parit Hotel Vista Batam. Pagi itu, Cynthia menurut keluarganya hendak membeli lontong untuk sarapan dengan menggunakan sepeda motor. Tidak diketahui apakah Cynthia bertemu seorang di tengah perjalanan atau tidak. Jasad Cynthia cepat ditemukan hanya berselang sekitar 1 jam setelah keluar dari rumahnya di Bengkong untuk membeli lontong. Lagian jauh banget ya dari Bengkong ke Vista gitu kan. Jenazah wanita cantik yang ditemukan di dalam parit di tepi Jalan Seladi, Baloi, Batam pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2015 sekira pukul 9 WIB bernama Cynthia Prasetya, berusia 17 tahun, warga Jalan Senadau, Bengkong, Kartini. Cynthia diketahui baru-baru menikah dan baru tamat SMA saat itu. Cynthia tinggal di rumah mertuanya di Bengkong, Aljabal Blok B 08. Saat ditemukan, di jari-jari Cynthia tuh masih ada bekas inai. Bayangkan betapa terpukulnya suaminya mengetahui istrinya yang meninggal dunia padahal mereka baru menikah. Selain itu, ada juga kasus pembunuhan terhadap siswa SMA 1 Batam bernama Dian Milenia Trisna Afifa yang ditemukan tewas di hutan Dan Seladi, Batam pada bulan Oktober 2015. Hanya kasus pembunuhan siswa SMA 1 Batam, Dian Milenia Trisna Afifa, yang akhirnya terungkap pelakunya, yaitu Wardian Zebua. Berhasil ditangkap, kemudian saat sidang dituntut hukuman mati. Kan guys. Namun, Hakim Pengadilan Negeri Batam, Wardiaman, menjatuhinya dengan hukuman seumur hidup. Dilihat dari motif luka yang dialami korban, semuanya hampir sama. Ini nih jatuhnya kayak pembunuhan berantai. Karena kejadiannya tuh sama di tahun 2015. Kemudian dari petunjuk lainnya, keberadaan tersangka juga berada di sekitar lokasi. Lantas benarkah kedua gadis tersebut menjadi korban pembunuhan berantai? Rata-rata dalam waktu 40 hari para korban dihabisi. Terakhir yang menjadi korban yaitu Dian Milenia. Tapi siapa pelaku pembunuhan terhadap 2 gadis lainnya? Pada tahun 2019, polisi menemukan saksi kunci kasus pembunuhan Cynthia Prasetya. Saksi itu melihat langsung sosok seseorang sebelum adanya laporan ditemukan mayat di parit bawah Hotel Vista. Saksi yang melihat di TKP beberapa saat sebelum adanya laporan. Temuan sangat membantu polisi dalam mengungkapkan kasus pembunuhan yang terjadi pada 18 Agustus 2015. Tapi
Tapi sampai hari ini di tahun 2024 masih nihil akhir tahun 2019. Maksudnya masih belum terpecahkan siapa pembunuhan dari Cynthia. Direktur Reserse Kriminal Umum di Reskrimum Polda Kepri, Kombes Ari Damanto berjanji akan menyelesaikan tunggakan kasus pembunuhan yang menghebohkan Batam saat itu. Katanya, bahkan saksi-saksi yang dulunya pernah diperiksa penyidik akan dipanggil kembali. Kematian Cynthia Prasetya menjadi teka-teki dan misteri. Cynthia ditemukan di parit dekat Hotel Vista Batam, Kepulauan Riau pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2015 menimbulkan sejumlah asumsi. Pelaku belum tertangkap namun sejumlah dugaan mulai menyeruak. Awalnya, Cynthia bersama suaminya pamit dari rumah orang tua pukul 9 malam. Belum diketahui kemana tujuan mereka, apakah langsung pulang ke rumah Diva atau kemana lagi. Kemudian sebelum ditemukan, Cynthia dikabarkan berpamitan pada ibu mertua untuk membeli sarapan lontong di pasar shopping center Bengkong. Yang mengabarkan Cynthia membeli sarapan adalah bapak mertua Cynthia yang datang ke rumah orang Cynthia di Bengkong Kartini. Saat itu pihak keluarga Cynthia menyebut mertuanya itu datang sambil sedikit marah-marah menanyakan kemana Cynthia dan menyebutkan Cynthia disuruh ibu mertuanya membeli lontong. Saat itu pihak keluarganya Cynthia menyebut mertuanya itu datang sambil sedikit marah-marah menanyakan kemana Cynthia dan menyebutkan Cynthia disuruh ibu mertuanya membeli lontong pagi harinya. Namun tidak kunjung pulang. Tidak ada saksi yang menguatkan apakah Cynthia benar-benar membeli sarapan lontong di pasar shopping center Bengkong. Selanjutnya, motor yang digunakan Cynthia ditemukan di halte Sawalayan Jodo Center Bengkok yang berjarak sekitar 100 meter dari pasar shopping center. Anehnya, seorang perempuan muda pergi ke pasar dengan baju tidur dan dikabarkan ditemukan tidak menggunakan bra. Agak ganjil, jangankan pergi ke pasar, pergi ke warung dekat rumah aja mungkin itu bersolek dulu, ujar paman korban yang enggan namanya tuh dipublikasikan pada saat itu. Ada saksi juga yang menyatakan kebetulan pada hari kejadian tersebut keponakannya dan dia dan mbaknya mau pergi alisan menunggu mobil di halte Jodo Center Bengkong pagi itu dan sempat sampai mutar 2 kali. Mereka tidak melihat ada motor di hal tersebut. Katanya diketahui motor korban ditemukan keesokan harinya pada Minggu dini hari sekitar pukul 2 WIB. Diduga ada yang sengaja meletakkan motor itu di halte saat lalu lintas sudah mulai sepi. Selain itu, ia menyambung korban meninggal dengan 5 di leher dan bisa dibayangkan baju yang dikenakannya akan berlumuran darah sebab dari leher akan menyembur. Namun, dari posisi korban pertama kali ditemukan, baju yang dikenakan korban hanya sebagian kecil yang berlumuran darah dan di TKP polisi tidak menemukan bercak darah lainnya. Temuan baru dari usaha polisi mengungkap kasus pembunuhan Cynthia mulai ada titik terang. Polisi menemukan beberapa barang milik korban. Pada Rabu tanggal 12 Agustus 2015, petugas pemadam kebakaran yang sedang mengambil air menemukan dompet berisi identitas korban di sisi sebelah kiri jembatan Seladi. Berarti semua petunjuk dan bukti-bukti itu berpencar dari yang setelah pada olah TKP Kamis 13 Agustus 2015, polisi menemukan sepatu dan handphone Nokia Center yang diduga milik korban. Ditemukan sepatu warna pink bermotif kaca dan handphone Center hitam merek Nokia. Tapi itu belum tahu milik siapa dan polisi menyelidiki dulu. Asumsi lain yakni Cynthia dihabisi di dalam mobil. Tapi dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk membersihkan darah tersebut. Jadi, di manakah sebenarnya Cynthia dihabisi pelaku? Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Yoga Buanadita mengatakan hasil visum menyebutkan Cynthia sudah kurang dari 3 jam dari waktu ditemukan, yaitu pukul 9 WIB atau paling tidak ia tewas sekitar pukul 7 pagi. Bagaimana mungkin korban masih bisa memberi sarapan lontong pada pukul 7 pagi? Asumsi lain yakni Cynthia dihabisi di dalam mobil, tapi dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk membersihkan darah tersebut. Jadi di manakah sebenarnya Cynthia dihabisi pelaku?
Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Yoga Buanadipta mengatakan, hasil visum menyebutkan Cynthia sudah tewas kurang dari 3 jam dari waktu ditemukan, yaitu pada pukul 9 pagi. Atau paling tidak Cynthia tewas sekitar pukul 7 pagi. Bagaimana mungkin korban masih bisa membeli sarapan lontong pada pukul 7 pagi? Pasti semua warga Batam masih bertanya-tanya atas kasus Cynthia ini yang masih belum tuntas. Bagaimana menurut kalian, Cok, atas kasus Cynthia ini yang sampai sekarang belum terpecahkan siapa pembunuhnya, belum ditemukan siapa pembunuhnya. Yang pasti keluarganya pasti masih sangat-sangat terpukul atas kematian Cynthia. Semoga kasus Cynthia ini cepat terungkap siapa pembunuhnya, karena udah lama sampai sekarang, sampai tahun 2024 sekarang kasusnya masih janggal, masih gantung. Oke, segitu aja video dari aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya, dan nonton terus video-video aku lainnya. See you. Udah pulang ya? Iya. Tapi kalau kedua nanti ngomongnya jadi 1,5 nggak bisa ya? iya kan? Kalau mau tuh yang tahu cuma naik bang, naik. Turun. Udah stop. Gila, ulang bang, cepet kali, Cok. Kecepatan ya? Iya.